Saya ingat waktu 97-98 itu kita sama Mbak Emia Afif di Walhi, saya masih di Walhi. Kita memprakarsai banyak hal, termasuk Ciganjur dan sebagainya, dan ada forum. Ada teman-temannya Mas Eros juga di situ, almarhum Mas Tarto Sudiro, Mbak Novi, ya ada siapa lagi yang gemuk-gemuk, terus sekretaris bukan Roy Bilijanis, ya. Saya masih jual waktu itu, dan memang saya melihat waktu itu kan perlawanan terhadap rezim yang ada di kepala orang kan UUDS, ujung-ujungnya diskusi apapun dongkel Soeharto. Apakah ada yang punya imajinasi untuk kemudian bicara seperti apa setelah Soeharto jatuh? Memang nggak ada, Bang Eros. Nobody talks about that. Malah ketika Soeharto jatuh, saya memilih mengatakan bahwa saya akan keluar dari Walhi dan saya akan belajar tentang partai politik. Saya dicemooh semua orang. Oh, udah nggak tahan jadi aktivis ya? Kan gitu. Bahkan saya masuk NDI untuk belajar partai politik, bagaimana sebenarnya partai politik itu dan bagaimana aktivis berperan di era demokrasi, kelompok-kelompok pro demokrasi itu dianggap udah nggak tahan makan rupiah, pengen makan dolar. Jadi di kalangan internal kita aja pun bermasalah. Bahkan saya diejek waktu itu oleh Mbak Bini Bukhori. Wadah udah nggak tahan ya jadi aktivis, mau makan enak di NDI, ya kan? Jadi boro-boro kita bicara elit, termasuk Mas Eros ini di sana. Semua kan memang tidak punya imajinasi untuk Indonesia seperti apa pasca Soeharto. Tidak ada figur yang bisa menyatukan semuanya. Tidak ada kekuatan yang jejaringnya memang bisa terbentuk menjadi aliansi strategis maupun taktis. LSM-nya aja terbelah-belah, Mas. Ya kan? Kelompok bina desa yang sendiri, LBH-nya lain lagi, KPA-nya lain lagi. Politiknya juga gitu. Tiba-tiba Mas Gun kan masuk ke PAN, bikin PAN, kan gitu. Jadi ya memang kalau mau bicara konsolidasi demokrasi kita ideal bla bla bla, forget about it. Itu sudah jauh banget kita kalau mau bicara hal itu. Kalau menurut saya hari ini apa yang ada di depan mata kita, kan itu yang harus kita bicarakan. Hari ini yang disajikan kepada kita adalah sebuah rezim populis yang otoriter. Itu realitas yang ada. Bayangkan benar atau tidak survei-survei yang bilang kepuasan terhadap Jokowi itu 80% lah atau berapalah. Terserah kita percaya survei itu atau tidak. Dia berhasil selama 10 tahun ini membangun kecintaan pada rakyat di atas penderitaan rakyat. Ya kan? Orang sayang cinta kan tiap hari terjun ke pasar. Kalau Anda pernah bersama Jokowi turun ke pasar, Anda pasti nggak mau 2 kali. Saya cukup sekali. Karena cara dia melemparkan kaos kepada rakyat sehingga orang berebutan itu seperti melempar makanan ke ikan di kolam atau ayam di kandang, Pak. No human touch sama sekali. Ketika saya coba bagi satu-satu itu kaos, sementara dari atas kepala saya Jokowi dan istri melempar saja itu barang-barang, di situ saya kehilangan kehilangan rasa terhadap Jokowi karena this is not right. Ya. Kemudian saya merenung-renung dari awal. Pertama misalnya saya bertemu dengan Rocky Gerung, ya. Setelah saya bolak-balik berkelahi sama dia di TV maupun di media, saya tanya kenapa yang bikin gue benci sama Jokowi. Oh itu manusia fake. Semua yang dilakukan adalah pencitraan. Ya, tiap hari ada panjang lah ceritanya. Nanti jadi kira saya udah bersekongkol sama Rocky Gerung. Tapi kemudian saya menemukan banyak kebenaran dari pandangan dia. Yes, Jokowi is totally fake, totally fake. Jadi pertama ketika dia memilih naik kereta kencana setelah pelantikan di DPR, kita menganggap itu dengan penuh rasa haru dia mau berbau sama rakyat. Ternyata dari awal otaknya sudah feodal. Pengen jadi raja. Psikopat. Gimana dong? Iya benar.
Kita begitu terharu, ribuan orang kita menyambut dia sepanjang jalan Sudirman Tamrin hingga istana. Dengan satu bayangan betapa merakyatnya, dia tidak naik mobil tahan peluru, dia naik andong. Ternyata itu kereta kencana dalam benaknya. Ya, maka kalau kemudian di media sosial kemarin-kemarin banyak muncul meme, kenapa ya dulu nggak kita tutup gorong-gorong itu? Dulu saya marah, sekarang saya ikutan. Bener ya, kenapa nggak kita ikut nutup gorong-gorong itu kemarin? Sehingga kita tidak mengalami yang kita alami hari ini, setback luar biasa. Iya kan? Ya, karena kemudian itu berhasil kita membangun bahwa Jokowi adalah kita. Jokowi adalah rakyat yang lahir dari pinggir sungai, yang katanya sering terjun ke sungai, ternyata sungainya itu nggak ada, kering kan? Nah, itu kita merasa melihat demokrasi, reformasi kita sudah di jalan yang benar, karena rakyat kecil bisa jadi presiden. Itulah yang kita pahami. Dan ternyata hari ini itu dibuktikan semua itu fake dan kita semua salah kena kibul. Tapi jangan malu, jangankan kita, malaikat pun tertipu dengan Jokowi. Ya, jadi jangan salahkan Bu Mega, Mas Eros. Para malaikat dan yang lain-lain saja kok tertipu. Iya kan? Jadi Tuhan juga ditipu. Sekarang begini, kalau saya melihat 2014, 2019, oke lah. Tidak banyak naluri kekuasaan yang menonjol. Beliau bekerja keras. Untung ini kesalahan Pak SBY juga belikan pesawat kepresidenan. Mungkin kalau dulu nggak ada pesawat kepresidenan, dia nggak tiap hari keliling-keliling Indonesia. Tapi ya karena ada pesawat, tiap hari lah dia terbang. Ya, jadi sampai 2019 itu sudah terlalu kelihatan. Anak-anaknya jual martabak, jual pisang, dan dia berkali-kali bilang anak-anak saya tidak tertarik politik, mau usaha saja. Bahkan seorang Kaisang bilang, bikin satu meme, hari gini masih minta sama bapak proyek-proyek, gitu kan? Sampai itu viral. Dan sekarang ternyata kita dengar dia merengek-rengek pengen jadi gubernur atau jadi apapun. Nah, kapan kita mulai sadar sebenarnya? Kita mulai sadar bahwa Pak Jokowi ini fake. Itu tahun 2019, sehari setelah penetapan MK terhadap putusan hasil pemilu. Itu para lawyer diundang ke istana, dikira mau diucapkan terima kasih, diajak makan-makan, mungkin diharapkan jadi komisaris atau apa. Ternyata yang ditanya gimana caranya 3 periode. Itu yang saya dengar dari salah seorang yang ikut dalam acara itu. Jadi pikiran untuk 3 periode itu hadir hanya 1 hari setelah hasil pemilu 2019 diterapkan oleh MK. Dan dari sanalah mulai terjadi, kalau kita mau mengatakan, penyanderaan demokrasi, pembekokan hukum dan segala macam. Ya, dari sana mulai terjadi. Dan sejak 2019 itu juga para konglomerat oligarki ini mulai sering datang makan-makan, minum-minum, ngopi-ngopi di istana. Apalagi karena di Istana Bogor, kalau di Istana Negara mungkin gampang orang melihat keluar masuk, tapi karena di Istana Bogor nggak tahu. Kita dapat informasi itu justru dari orang dekat Jokowi, bahwa Bapak sekarang kok ngopinya sama orang-orang kaya ya, bukan lagi sama rakyat. Jadi perubahan itu sudah sangat mendasar. Ini kita kembali ke zaman reformasi dulu. Semua kesalahan itu ada pada Soeharto. Sekarang semua ada pada Jokowi. Kan gitu nih, balik lagi kita ini mengulang sejarah. Tetapi kenapa bisa seperti hari ini? Undang-undang KPK dilemahkan. Melemahkan KPK ya dalam 10 tahun ya. Kalau saya tidak salah, itu terkait dengan pencalonan ya, untuk mengamankan pada waktu itu salah satu kota di Sumatera dan salah satu kota di Pulau Jawa, karena tidak mau ada masalah, dan berhasil. Kita ikutan nih.
dengan harapan agenda cuma satu, ada Dewan Pengawas yang bisa menjaga kemurnian KPK. Yang terjadi bablas. Hari ini seperti kata Bung Saud, KPK itu diremot dari luar. Kalau kata siapa satu lagi komisioner Asma Alex Perwata, ya independensi sudah nggak ada. Bahkan ketua KPK yang sekarang pejabatnya tidak mau mencalonkan diri lagi karena menganggap KPK sudah tidak benar. Bahkan kemarin keluar survei 61% rakyat tidak percaya lagi kepada KPK. Ya, jadi apa nih? Saya membayangkan Pak Jokowi itu, mungkin kita waktu SMA mungkin ya, SMA gitu, bacanya mungkin Alfred Hitchcock atau Kopiko. Saya yakin Pak Jokowi bacanya Machiavelli. Mungkin buku itu sampai lusuh di bawah bantalnya dia. Karena apa yang terjadi hari ini memang politik Machiavellian. No truth, no ethics. Semuanya ya apa namanya? The ends justify the means. Tujuan menghalalkan cara. Bagaimana Mahkamah Konstitusi disandra yang akhirnya mengeluarkan keputusan seperti itu. Bagaimana Mahkamah Agung kemudian sama terjadinya. Nah ini kenapa? Orang bilang karena Jokowi pintar, Jokowi jenius. Kalau saya tidak, Jokowi nekat. Kalau menurut saya yang membedakan Jokowi dari presiden lain adalah Jokowi presiden paling nekat dalam sejarah. Semua orang bisa curang kok. Tapi tidak ada presiden sejak zaman reformasi yang bermimpi menggunakan aparat penegak hukum dari atas sampai ke bawah. Menggunakan instrumen birokrasi dari atas sampai ke bawah. Menggunakan kasus hukum untuk menyandara partai-partai politik. Jadi kalau sekarang orang bingung menentukan calon kepala daerah di Bali, di Jawa Tengah, di DKI, di mana-mana, karena kita sedang dalam kondisi seperti Orde Baru, state of fear, negara dengan rasa takut, orang takut bicara, orang takut bersuara. Semua takut, apalagi politisi, apalagi elit, apalagi birokrat. Karena apa? Saya takutnya Pak Jokowi ini terinspirasi sama Edgar Hoover, mantan direktur FBI, yang menyimpan kasus semua petinggi di Amerika sehingga dia bisa kendalikan. Saya yakin itu yang ada di tangan Pak Jokowi, sehingga semua bisa disetel. Itu kenapa selama rejim Pak Jokowi ini kasus korupsinya malah lebih gila-gilaan dibanding yang lain. Bandingkan saja jumlah menterinya yang masuk korupsi dengan era presiden-presiden lainnya. Jadi kalau kita mau bicara reformasi hari ini apa sih? Dulu apa sih? Dulu kita ingin hukum menjadi panglima. Karena zaman Pak Harto politik adalah panglima. Hari ini ya hukum bukan panglima, tapi hukum digunakan menjadi alat politik. Siapa yang bisa membantah itu sekarang? Hukum adalah alat politik. Kita alami kasus Sekjen PDI Perjuangan dalam berkas persidangan jelas disebutkan Sekjen PDI Perjuangan melarang, ya dalam BAP salah satu tersangka melarang ada urusan cawe-cawe uang di sana, tapi masih dikejar-kejar. Apa urusannya ini suap menyuap? Perkaranya sudah selesai. Sekarang semua dipanggil. Sampai kesel itu yang namanya penyidik saya dengar. Udahlah, tolonglah, ubah BAP. Kami udah capek tiap hari ditelepon. Bagaimana? Udah bisa masuk penjara nggak Hasto? Gila kan? Jadi supaya ada sandiwara, kembalilah diperiksa semua. Wahyu diperiksa, istri tersangka yang sudah dipenjara masih diperiksa. Ini apa-apaan? Emang gak ada masalah yang lebih genting dalam urusan korupsi? Apa ini?
Jadi Bang, dengan segala hormat Bang Saud, mohon maaf, KPK sekarang itu menjadi alat kejahatan kalau menurut saya, bukan alat penegakan hukum. Kenapa itu 3 orang anggota DPRD Provinsi Jawa Timur segera diproses, gubernur dan wakil gubernurnya aman, tebang pilih loh. Kenapa? Kenapa tiba-tiba seorang wali kota Semarang diproses padahal sudah deal dan sudah minta izin sama penguasa, tetap juga diambil. Saya nggak usah kasih tahu kenapa. Tapi begitulah instrumen hukum digunakan. Dan kalau hari ini insan murni KPK pasti menangis di dalam gedung KPK kalau menurut saya. Karena ada salah seorang komandan Satgasnya bilang, wah saya di backup langsung nih dari sono Trunojoyo. Iya. Kalau udah KPK jadi alat politik kayak begini, pada siapa kita berharap? Pada siapa kita berharap? Jadi saya cuma mau bilang gini, pilihannya hanya satu, lawan. Oke. Kalau masih mau takut-takut, ya udah. Ini kan semua yang dari dulu kita ketemu kalau ngomongin Soeharto kan. Hari ini kita kembali lagi. Silakan, terima kasih. Baik, terima kasih tentunya untuk Pak Dedi Superi. Yang Dedi menyebut soal alat hukum sebagai alat polisi, hukum kasus khususnya korupsi dipakai untuk menyandera lawan maupun mitra politiknya sebenarnya. Jadi seperti apa Bang Saud? Jadi kita beri kesempatan dengan Saud Situmorang pada diri kita sendiri. Kalau berharap sama orang lain ya omong kosong. Saya pun nggak pernah tertarik datang ke tempat diskusi kayak begini. Capek. Kalau kita mau merancangkan peperangan ya nggak rame-rame gini lah, ada kamera secara langsung. Kalau mau ngomongin revolusi rame-rame, benar aja. Iya kan? Jadi pertama Bung Rustam, tolong bedakan partai politik, apalagi di parlemen, dengan kelompok perlawanan, Pak. Kalau sampai PDI Perjuangan ada di jalanan, apa bedanya sama LSM sama kelompok-kelompok itu? Kita harus bermain dalam tataran konstitusi. Kalau sampai PDI Perjuangan di jalanan ribut-ribut, nggak ada gunanya tuh partai. Ngapain? Kan gitu. Tapi sekarang pun kita sedang memanasi otot partai. Tiap hari kita memanaskan satgas partai di berbagai kota besar. Kemarin terakhir di Solo, sebelumnya di Jogja, tanggal 10 di Medan. Kita juga siap, asal Anda siap. Jadi jangan bilang PDIP nggak berani, bos. Tenang aja lu. Udah pulang. Satu kata. Mana dia tadi mana? Oh, ada istrinya. Karena yang ngomong tadi dulu. Enggak, Anda tak bisa mewakili dia. Bilang sama dia kampret. Sama kampret, kampret. Sudah. Bilang sama dia. Kalau lempar pertanyaan sini, bertahan dong. Ya bertahan. Jangan ngajak orang dia pulang. Oke. Siapa pulang? Ada yang pulang. Istri. Mana dia? Istri sini. Kamu tadi tidak ngomong, dia mana? Panggil dong. Jangan emosi kayak begitu. Saya emosi. Kenapa? Tidak menghargai orang. Udah. Stop. Orang kritik kok. Oke. Sudah. Kita kemarin mau diskusi. Kalau mau ngomong terus pergi ngapain? Siapa yang pergi? Ya kalau panitia juga mau Saya sudah bilang ya, stop. Oke. Perjuangan hanya karena berbeda pada Jokowi menjadi kritis. Silakan dicek dari 2014. Silakan cek TV parlemen. Silakan cek bagaimana yang namanya Effendi Simbolon dan yang lain-lain harus berhadapan dengan partai karena kritis terhadap Jokowi. Jadi kalau dibilang hanya karena sudah berbeda dengan Jokowi baru kita kritis, bentar dulu. Oke. Rekam jejak ada. Ya, 2019 juga sama. Oke. Saya kan menjawab, kita juga menjawab. Jadi, apakah DPR harapan kita untuk mengubah ini? Enggak, orang udah disandera kok. Enggak usah partai lain, PDI Perjuangan ditodong juga kok kepalanya. Dengan kasus, dengan ini, dengan itu.
Jadi jangan dikira orang nggak ngomong gagah-gagahan karena ada kepentingan, enggak. Silakan Anda tonton TV Parlemen. Lihat, apakah benar PDI Perjuangan hanya duduk manis? Enggak, Pak. Ya. Tapi kan semua ada tata keramanya. Ada tata caranya. Ada undang-undangnya. Terus mesti bilang wow gitu. Sudah, Ibu sudah. Hah? Oke. Mesti bilang wow gitu. Ambil suami sini diskusi sama saya. Nggak usah hadapin suami Sudah. saya. Lalu Sudah. bagaimana melawan politik dinasti? Ya. Oke. Sudah. Jadi sebisa mungkin kita tolak di DPR. Makanya tadi saya menyebutkan bahwa DPR periode ini proses legislasi yang paling buruk dalam sejarah, sama kayak DPR kemarin. Iya. Karena tidak ada lagi proses pelibatan masyarakat, tidak lagi diskusi di komisi-komisi, langsung main tetap dibalik. Baik. Itu kenapa saya sebut dia paling jelek. Ya. Jadi kalau di mana DPR, Pak, DPR itu nggak tunggal. Walaupun PDI Perjuangan paling banyak anggotanya, tapi bukan penguasa DPR. Ketua DPR itu hanya pimpinan, bukan penguasa DPR. Jadi kalau ada yang bilang PDI Perjuangan penguasa di DPR, salah. Nggak ada istilah penguasa di DPR. Karena semua harus melalui bamus dan sebagainya, ada mekanisme. Jadi tolong pahami itu, gitu loh. Saya kira itu. Oke, terima kasih, Bang Eros. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka semesta alam, ragaku merdeka mengisi kemerdekaan. Salam.